Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perilaku dari gas. Untuk saat ini kita sering menggunakan gas ideal untuk menggambarkan sifat perubahan dalam keadaan termodinamika gas. Dalam bab ini, perilaku gas nyata dibandingkan dengan perilaku gas ideal. Perbedaan antara keduanya terutama terkait dengan interaksi atom atau molekuler gas nyata. Oke, kita akan langsung membahasnya. Yang pertama, hubungan gas BP dan T. Adapun pengamatan eksperimental menunjukkan bahwa untuk 1 mol semua gas nyata itu limit P mendekati 0, PP per RT mendekati dari nilai 1, di mana P adalah tekanan gas, P adalah volume molar gas, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhunya. Untuk PP sama dengan RT, persamaan ini adalah persamaan keadaan untuk 1 mol gas ideal dan disebut hukum gas ideal. Untuk selanjutnya yakni sifat-sifat termodinamis gas ideal dan campuran gas ideal. Variasi energi bebas Gibbs molar dengan tekanan sistem tertutup, komposisi tetap, dan pada suhu konstan ditemukan persamaan fundamental menjadi persamaan berikut, yang dimana dG sama dengan PdT. Kemudian untuk 1 mol gas ini dapat ditulis sebagai dG sama dengan RT per PdP atau sama dengan RT D ln P. Kemudian dan dengan demikian untuk perubahan tekanan isotermal dari P1 ke P2 itu menjadi GP2 dalam T min GP1 dalam T sama dengan RT ln P2 per P1. Karena energi bebas Gibbs tidak memiliki nilai absolut, akan lebih mudah untuk memilih mana perubahan energi bebas Gibbs dapat diukur. Energi bebas Gibbs dari 1 mol gas dalam keadaan standar disebut derajat G dalam T, dan dengan demikian dari persamaan ini energi bebas Gibbs 1 mol gas pada tekanan lain P diberikan sebagai G dalam P dan T sama dengan derajat G dalam T plus RT ln P per derajat P, atau G sama dengan derajat G plus RT ln P. Yang selanjutnya yaitu campuran gas ideal. Dalam campuran gas ideal ini kita akan membahas mengenai konsep fraksi mol, tekanan parsial, dan parsial jumlah molar. Untuk yang pertama, fraksi mol. Ketika suatu sistem berisi lebih dari 1 komponen, perlu untuk menemukan cara untuk mengekspresikan komposisi. Dalam hal ini kita akan menggunakan fraksi mol Xi dari komponen I. Fraksi mol didefinisikan sebagai rasio jumlah mol I dalam sistem dengan jumlah total mol dari semua komponen dalam sistem. Misalnya jika sistem berisi Na mol A, Nb mol B, dan Nc mol C. Seperti dalam persamaan ini, XA sama dengan Na per Na plus Nb plus Nc.
Kemudian untuk XB sama dengan NB per NA plus NB plus NC, dan XC sama dengan NC per NA plus NB plus NC. Jumlah fraksi mol semua komponen dalam sistem adalah XA plus XB plus XC sama dengan 1. Jadi hanya ada dua variabel komposisi independen dalam sistem ketiga komponen ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tekanan parsial hukum Dalton. Tekanan P yang diberikan oleh campuran gas ideal sama dengan jumlah dari tekanan yang diberikan oleh masing-masing komponen gas. Tekanan parsial yang diberikan oleh gas komponen P dengan demikian adalah tekanan yang akan diberikannya jika ada saja dalam campuran gas ideal A, B, dan C. Ini persamaannya itu P sama dengan PA plus PB plus PC. Dengan mempertimbangkan volume tetap pada suhu T yang mengandung Na mol gas ideal A, tekanan yang diberikan menjadi PA sama dengan Na RT per P aksen. Demikian juga untuk PB dan PC. Jika NB mol gas ideal B ditambahkan ke volume konstan yang mengandung Na mol gas A, tekanan meningkat menjadi P sama dengan PA plus PB sama dengan Na plus NB RT per P aksen. Kemudian dari kedua persamaan tersebut menjadi PA plus PB sama dengan Na per Na plus NB. Kenapa demikian? Karena sebelumnya persamaan kedua tersebut dilakukan pembagian. Yang kemudian untuk gas A dalam campuran dapat ditulis sebagai PA per P sama dengan XA, atau PA sama dengan XA kali P. Jadi dalam campuran gas ideal, tekanan parsial komponen adalah produk dari fraksi mol dan tekanan total campuran gas. Persamaan ini itu disebut hukum tekanan parsial Dalton. Untuk selanjutnya yaitu parsial molar. Nilai parsial molar dari variabel termodinamika ekstensif Q aksen adalah laju perubahan Q aksen sehubungan dengan penambahan mol Ni ke komponen I pada konstanta suhu, tekanan, dan komposisi lainnya. Ini dapat ditulis sebagai Qi sama dengan do Q aksen per do Ni dalam suhu konstan, tekanan konstan, Nj konstan, dan Ni konstan, di mana Q aksen adalah nilai variabel termodinamika ekstensif untuk jumlah sembarang campuran. Definisi Qi juga dapat dibuat sebagai berikut. Jika 1 mol I ditambahkan pada suhu dan tekanan konstan ke sejumlah larutan yang cukup besar, bahwa penambahan tersebut hampir tidak menyebabkan perubahan dalam komposisi larutan, yaitu akibatnya peningkatan nilai Q aksen sama dengan nilai Qi dalam larutan. Dalam kasus variabel ekstensif adalah energi bebas Gibbs, di mana Gi sama dengan do G aksen per do Ni, atau Gi sama dengan mu I. Artinya energi bebas Gibbs molar parsial untuk suatu komponen dalam suatu larutan sama dengan potensi kimiawi komponen dalam larutan.
hubungan antara berbagai variabel keadaan yang dikembangkan sebelumnya untuk sifat molar parsial dari komponen sistem. Misalnya persamaan fundamental pada konstanta T dan komponen lainnya memberikan persamaan do G aksen per do P dalam suhu konstan sama dengan P aksen. Dengan G aksen adalah energi bebas gap dari sistem dan P aksen adalah volume sistem. Kemudian untuk variasi dalam Ni, jumlah mol komponen I dalam sistem konstanta T, P, dan J memberikan persamaan do P aksen per do Ni sama dengan do per do Ni dalam kurung do G aksen per do P. Menjadi Pi sama dengan do P aksen per do Ni dalam T, P, dan Nj konstan. Dan untuk Pi yang berhubungan dengan energi bebas gap itu memberikan persamaan Pi sama dengan do Gi per do P dalam T konstan. Jadi untuk gas ideal A dalam campuran gas ideal diberikan persamaan sebagai berikut. dGa sama dengan Pa dP. Kemudian untuk volume molar parsial Pa dalam campuran gas adalah Pa sama dengan P aksen per sigma Ni, dapat dituliskan sebagai XA kali R kali T per Pa. Kemudian mengambil diferensial dari persamaan tekanan parsial dari hukum Dalton pada konstanta T dan komponen lainnya menghasilkan dPA sama dengan XA dP. Seperti persamaan berikut, dGa sama dengan PA dP. Itu menghasilkan XA dijabarkan lagi XA R kali T per PA dikali dPA per XA, itu sama dengan R kali T D ln PA. Diintegrasikan dari PA sama dengan 1 ke PA sama dengan P memberikan persamaan GA sama dengan G derajat GA plus R kali T ln PA, itu sama dengan derajat GA plus R kali T ln XA plus R kali T ln P. Ya, ini adalah persamaan dari energi bebas gap. Untuk selanjutnya yaitu entalpi pencampuran gas. Untuk setiap komponen dalam campuran gas ideal itu sama dengan Gi sama dengan derajat G plus RT ln Xi plus RT ln P, di mana P adalah tekanan total campuran gas pada suhu T, membagi dengan T dan diferensiasi terhadap T pada tekanan konstan, dan memberikan persamaan sebagai berikut. Do Gi per T per do T, do dalam kurung derajat Gi per T per do T, itu menghasilkan min Hi per T kuadrat sama dan min Hi per T kuadrat, sehingga dapat dituliskan Hi sama dengan derajat Hi seperti pada persamaan pertama. Artinya entalpi molar parsial gas ideal I dalam campuran gas ideal sama dengan entalpi molar I murni
dan karenanya entalpi campuran gas sama dengan jumlah dari entalpi gas komponen sebelum pencampuran itu adalah delta H campuran sama dengan sigma Ni Hi min sigma Ni derajat Hi, itu menghasilkan nilai 0, di mana delta H aksen campuran adalah perubahan entalpi yang disebabkan oleh proses campuran. Itu adalah perubahan entalpi pencampuran dari gas ideal adalah 0. Panas pencampuran gas ideal adalah konsekuensi dari fakta bahwa partikel ideal gas tidak berinteraksi satu sama lain. Untuk selanjutnya yaitu energi bebas Gibbs dari pencampuran gas ideal. Untuk setiap komponen gas I dalam campuran gas ideal itu diberikan persamaan G bar sama dengan derajat GI plus R kali T ln P, dan untuk setiap gas komponen sebelum pencampuran itu diberikan persamaan GI sama dengan derajat G plus RT ln PI, di mana PI ini ada dua, yaitu tekanan partialis dalam campuran gas dan tekanan gas murni sebelum pencampuran. Proses pencampuran menjadi perubahan keadaan. Ini dapat ditulis komponen yang tidak tercampur itu keadaan 1 dan komponen campuran itu keadaan kedua, di mana persamaan delta G sama dengan G aksen min G aksen. Nah, G aksen pertama itu adalah pencampuran dan G aksen adalah yang tidak tercampur sebelum percampuran. Itu sama dengan delta G campuran, dimana hasil selanjutnya yaitu sigma Ni Gi dikurangi sigma Ni Gi, itu sama dengan sigma Ni R kali T ln Pi per Pi. Jadi nilai sigma campuran bergantung pada nilai Pi dan Pi untuk masing-masing gas. Jika sebelumnya pencampuran semua gas berada pada tekanan yang sama, yaitu jika Pi sama dengan Pj atau sama dengan Pk, dan pencampuran adalah dilakukan pada volume konstan sedemikian rupa sehingga tekanan campuran P mix sama dengan tekanan awal gas sebelum pencampuran, maka karena PI XI ini memberikan persamaan delta G campuran sama dengan sigma Ni R kali T ln XI. Karena nilai XI kurang dari 1, sigma G campuran adalah besaran negatif yang sesuai dengan fakta bahwa pencampuran gas ideal adalah proses spontan. Mungkin sampai sini penjelasan saya mengenai bab 8 perilaku dari gas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.